Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya sangat senang sekali. Video yang kemarin saya upload di YouTube channel Indonesia ternyata tembus di angka 400, hampir 450-an. Itu yang membuat saya semangat untuk membuat video belajar storytelling ini. Iya, jujur sih malu ya menceritakan diri sendiri, tapi saya pikir itu strategi untuk belajar storytelling ya. Storytelling itu strategi untuk belajar storytelling itu ya dengan menceritakan kisah sendiri, kisah pribadi, dan itu pengalaman yang sangat otentik. Dan ini hanya sifatnya berbagi saja karena saya lagi semangat belajar storytelling. Oke. Saya ingin lanjut cerita yang kemarin ditinggal bapak, terasa olengnya. Kali ini saya ingin cerita meminta restu kepada ibu untuk saya belajar, untuk saya kuliah. Oke. Sebelum lanjut ya disclaimer aja, kalau ini video nggak cocok untuk kalian teman-teman jangan ditonton gitu. Disclaimer ya. Skip aja gitu, scroll lagi, nyari video lagi. Karena semangat saya tadi untuk belajar. Oke, baik ya, sebelum lanjut nih. Ya, setelah bapak meninggal di usia 63 tahun dan saya 12 tahun. Dan saat itu saya sedang menempuh sekolah sanawiyah kelas 1 sanawiyah setara dengan SMP gitu, kayak begitu. Nah, di usia 24 ya, 24 tahun saya kepikiran kuliah. Saya kepikiran untuk belajar. Saya kepikiran untuk hijrah. Karena main di dunia Vespa ya madesu, kira-kira begitu ya. Masa depan suram karena ya sibuk dengan dunianya, dunia Vespa gitu. Jadi saya kepikiran, oke, saya harus pergi harus meninggalkan dunia ini. Ya, pertama-tama sulit untuk memutuskan saya harus mengerjakan atau menyampaikan niat saya kepada ibu. Pertama, saat itu kondisi ibu sudah tidak sehat lagi dengan statusnya single parents, lalu adik sudah mulai besar dan kalau nggak salah adik sudah mulai sekolah sanawiyah gitu ya saat itu ya. Jadi mungkin saya merasakan beratnya sebagai ibu saat itu kalau saya meminta untuk dibiayai sekolah lagi gitu loh. Sedangkan saya sudah tua. Sudah umur remaja 23 tahun, sudah menginjak dewasa gitu ya. Jadi saya bertekad saya harus belajar dan sambil bekerja. Saat itu saya memutuskan pergi, lalu sebelum pergi saya minta doa dulu kepada ibu. Bu, saya mau belajar dan bekerja. Saya ingin kuliah lagi, saya bilang. Tapi tenang, saya nggak mau minta biaya kepada ibu, tapi saya hanya minta satu kepada ibu, mohon doa restunya untuk saya belajar dan bekerja. Saat itu respon ibu tidak langsung mengiyakan, justru malah mengkhawatirkan nantinya akan seperti apa, nantinya bagaimana. Respon ibu itu. Sedangkan kuliah itu mahal gitu, biaya yang besar gitu ya, dan orang kuliah itu nggak cukup 100-200 ya, dia akan memikirkan tempat tinggalnya, memikirkan bajunya, memikirkan tugas-tugasnya, bahkan memikirkan ya segala hal. Berbeda dengan sekolah ya, yang seragam cuma itu aja gitu yang bisa dipakai seminggu. Merah putih sama abu-abu yang sebelum kerahnya hitam, belum dicuci gitu.
Ya tentu kuliah berbeda karena seragamnya ya bebas dengan pakaian yang rapi, tentu itu akan memakan biaya untuk membeli seragam itu. Saya bilang jangan khawatir Bu, saya bisa, insya Allah bisa dengan doa Ibu. Semoga saya bisa melanjutkan niat saya yang belajar dan bekerja. Saya tidak minta apa-apa, saya hanya minta doa saja kepada Ibu saat itu. Ibu dengan berat hati, dengan tidak percaya saya bisa melakukannya. Akhirnya silakan kamu kuliah, tapi Ibu tidak bisa membiayai sepenuhnya biaya kuliah. Ibu hanya memberikan doa saja. Insya Allah Ibu akan berdoa setiap malam untuk kamu, semoga kamu tujuan dan niat kamu tercapai. Ya, niat saya sudah bulat dan saya pergi dari rumah menggunakan Vespa dengan berbekal kunci-kunci lalu baju-baju seadanya yang ada di rumah. Datang ke Cirebon, saya menemui teman-teman yang ada di Cirebon yang dulu bareng di pesantren, di pondok itu. Nah, kebetulan saya dapat informasi teman-teman yang pesantren dulu dan di Cirebon yang sedang menempuh kuliah itu bukan hanya kuliah saja, tapi dia juga sambil berjualan, sambil berdagang saya itu. Jadi saya semakin tertarik untuk menemuinya. Datang ke mereka, saya menyampaikan niat saya ingin belajar dan bekerja di sini. Syukur-syukur ada kerjaan buat saya, yang penting saya bisa belajar di sini, entah belajar apa saja. Oke, teman-teman menerima saya dan oke, kamu nanti begini, nanti kamu nunggu warung, belanja dan masak barang-barang, tapi itu barang-barang tapi kita dilakukan bersama-sama. Mungkin kita gantian, kamu yang ke pasar atau kita yang lainnya masak atau yang nunggu jualan, karena kita berempat saat itu, saya sebagai orang pendatang baru karena mereka sudah jalan duluan hampir 3 bulan kalau nggak salah. Jadi saya pendatang baru di situ, saya dengan semangat, dengan rajin, saya harus bisa dengan niat saya ini. Butuh waktu 2 bulan saya di warung itu, belum ada teman, hanya teman warung saja. Lalu teman saya yang kuliah duluan itu datang bersama teman-teman mahasiswanya dan dosen saat itu, dan saya sedang nyuci piring dan membersihkan bekas-bekas makanan pelanggan yang datang. Sederhana sih, jualannya hanya nasi kuning, nasi uduk gitu. Kopi, mie rebus, tapi asik. Lalu datang segerombolan mahasiswa tua-tua beserta dosennya, jadi mana mahasiswa dan mana dosen nggak ketara gitu ya. Nah, saya sedang nyuci piring lalu sedang bersihkan bekas makanan, piring-piring kotor gitu ya. Saya ingat betul dosen itu bilang apa, kenapa kamu nggak kuliah? Wah, sepertinya kalau saat ini untuk kuliah saya belum bisa Pak, karena satu, saya hanya kerja sebagai ya numpang hidup dari teman-teman gitu. Bisa makan juga untung gitu. Udah, besok daftar saja ke kampus ISIP katanya. Nah, kampus ISIP ini kampus yang baru 2 tahun dia membuka belajar ya, membuka kampusnya, yang sebelumnya itu jauh dari tempat asal, tempat berdirinya, lalu pindah ke tempat baru, kira-kira begitu. Oke, kampusnya di mana Pak? Kampusnya di sini, di Jalan Swasembada, gitu. Oke, Swasembada tahu. Bayangan saya kampus itu ya bergedung bertingkat-tingkat, lalu gedungnya megah-megah gitu ya, dengan banyak mahasiswi yang saling berseliweran gitu, nenteng buku, laptop gitu. Oke, saya memutuskan berangkat ke kampus untuk daftar kuliah. Dan saat itu saya masuki semester genap ya, semester 2. Karena ya saya baru datang gitu, nggak sempat itu. Dia bilang, emang nggak apa-apa Pak, saya daftar langsung semester 2. Nggak apa-apa, nanti kamu tinggal di mata kuliah di semester 1 yang belum kamu
ambil, nanti kamu bisa ambil ke depannya begitu. Oke, saya bilang saya daftar begitu. Yang masih ingat sampai sekarang, ketika saya daftar kuliah di kampus itu, celana dalam yang saya punya, jeans, baju hem gitu ya, baju kemeja, itu semuanya temen yang punya temen saya pinjam untuk daftar, karena bayangan saya ya kuliah itu harus rapi gitu ya, pakai sepatu, pakai baju celana panjang ya, yang celana panjang yang ya celana panjang lah, lalu baju hem, baju yang ada kerahnya gitu, dan saya belum punya saat itu. Jadi pinjam sama teman-teman. Oh ya, bayangan saya begitu kampus. Masuk kampus, wah kampus di mana ini kampus? Katanya di Jalan Suasembada, tapi nggak ada gedung yang berlantai-lantai gitu, gedung yang megah-megah, cuma hanya ada sekolah pelayaran. Lalu saya menghubungi teman yang sudah duluan kuliah gitu, dan nggak diangkat-angkat, di SMS, dulu belum ada WA ya. Di SMS nggak balas-balas, rupanya dia sedang belajar dalam kelas, belajar dalam ruangan, terus ada kelas begitu. Saya tunggu gitu di gerbang SMK pelayaran. Saya bilang sampai ragu ini kampus atau bukan gitu, perguruan tinggi atau bukan, kok begini gitu. Tiba-tiba temanku datang yang woi sini. Oh iya, ternyata iya gitu, ini kampus gitu tuh. Loh kok di mana kampusnya? Saya bilang begitu. Dia jawab bisa belakang sana. Di sini bersama SMK pelayaran gitu. Kampus kita di belakang tempat belajar kita. Rupanya tidak sesuai dengan harapan saya, kampus yang megah, banyak mahasiswa-mahasiswi berseliweran gitu. Yang ada hanya taruna-taruni SMK pelayaran saat itu. Oke, no problem. Penting niat saya bukan pada situasi yang saya harus belajar di kampus A atau kampus B, tapi ya ini kesempatan saya belajar yang kampus yang penuh dengan dinamis gitu ya. Yang kental dengan kulturalnya, tidak prosedural gitu ya, yang harus A, yang B, yang harus C gitu. Nah ini ya dinamis gitu, karena memang kampus ini berdiri oleh lembaga swadaya masyarakat LSM yang konsen di isu-isu kesetaraan gender, keadilan gender, lalu toleransi dan pluralisme. Artinya ini kampus unik gitu, didirikan oleh LSM gitu. Sebelum saya nggak tahu juga apa itu LSM. Ya, tahu saya tidak menyentuh dunia seperti itu sebelumnya. Yang tahu saya ya hanya Vespa, lalu ada event Vespa. Vespa mogok gimana caranya, itu baru saya bisa gitu loh. Nah, oke, saya masuk kuliah, lalu daftar, besoknya langsung suruh kuliah. Ini ajaib gitu ya. Harusnya ya kuliah itu daftar dulu, nanti ada pengumuman diterima atau enggak. Ini langsung besok suruh langsung kuliah. Ajaib. Oke, tapi ya ini jawaban niat saya. Saya berpikir begitu. Belajar bukan hanya di tempat yang megah, tapi di tempat manapun prinsipnya kalau itu belajar, oke. Saya bersyukur ditemui dengan orang-orang yang pintar gitu ya, di lingkungan akademis, pendidikan gitu. Hanya itu pikiranku dan niat saya saat itu. Ini adalah jawabannya. Ini adalah langkah awal untuk melanjutkan niat saya. Ya, kampus ISIP. Searching aja kampus ISIP. Sekarang mendingan ya kampus ISIP ya, kampus sendiri gitu ya. Nggak bareng lagi sama taruna-taruni yang setiap pagi Senin kita diberisikin sama upacara. Kampus yang nggak punya gedung gitu ya, gedungnya kan karena dipakai sama SMK pelayaran, kita hanya di gazebo tempat belajarnya, di bawahnya kolam ikan kecil-kecilan gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada dosen, kita mancing gitu ya. Kalau nggak ada dosen lagi ya kita berdiskusi. Itu menariknya ISIP. Jadi kampus yang betul-betul dinamis gitu ya, betul-betul antara mahasiswa dan dosen itu, karena ya nggak ada bedanya. Justru mahasiswa seangkatan saya itu tua-tua ya. Saya mungkin yang paling muda di antara mereka, karena
Ada yang sudah jadi guru, ada yang sudah menjadi ahli translate bahasa-bahasa naskah kuno menjadi dibahasakan ulang menjadi bahasa Indonesia. Begitu juga ada seniman-seniman, pelukis kaca, sejarawan, sastrawan, guru-guru begitu yang saya hanya datang dari desa santri yang bodoh, nggak bisa ngaji, datang dengan Vespa bodol ke kampus itu. Wow, ini orang aneh datang dari mana, ini gembel dari mana ini. Nyasar ke Vespa, nyasar ke kampus. Oke. Jadi saya pengen tertawa sedih gitu ya kalau ceritanya masa-masa dulu gitu ya. Hampir 3 semester saya nggak pulang ke rumah, tidak memberikan kabar kepada orang tua. Bukan 3 semester, 2 semester, karena saya masuk di semester 2 lalu semester 3, lalu saya pulang ke rumah. Ibu menanyakan kabar, gimana kabarnya, sekarang di mana. Lalu saya bilang saya di Cirebon dan saya kuliah. Mendengar kata kuliah, ibuku nangis. Saya hanya diam memeluk ibu. Lalu ibu menjawab, bagaimana dengan kuliahmu? Bagaimana dengan hidupmu, makan kamu, tidur kamu di mana? Itu respon ibu. Saya jawab, buktinya saya masih hidup sampai saat ini. Jadi ibu jangan mengkhawatirkan saya soal begitu, soal makan, soal tidur. Saya sudah terbiasa soal hidup. Ya, sehari nggak makan sudah biasa gitu. Tidur di pinggir jalan ya udah biasa gitu loh. Yang penting tidur merem. Yang itu yang membuat hati ibu lega ketika saya bilang begitu. Lalu ibu ya dia bilang, oke, lanjutkan kalau kamu sudah bulat dengan niatmu itu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu cerita saya minta izin kuliah, hanya minta doa saja. Semoga video ini bermanfaat. Kalau nggak manfaat, dirasa nggak manfaat, ya sekolah aja, nggak penting. Dan saya ingin komentar teman-teman untuk memperbaiki belajar storytelling ini di kolom komentar ya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih, bye.